Setelah berhasil menaklukkan hantu wanita mengerikan, Ong bersama agen propertinya dihadapkan pada tantangan besar yang datang dari masa lalu. Sosok pria bernama Golf mulai mencari keberadaan Tip dan menampakkan diri. Sementara itu, Ong semakin jatuh hati dan tenggelam dalam kebersamaan mereka berdua. Setelah arwah Bu Cabai berhasil kembali ke alam baka, Ong dan Tip menegur Luk Chang untuk tidak mengulangi perbuatan jahat itu lagi. Mereka masih menuduh Luk Chang sebagai pencuri yang memang gemar mengambil harta orang lain. Merasa dituduh dan tidak dipercaya lagi, Luk Chang dan Tu Pom Pom memilih untuk mengundurkan diri. Mereka berdua sudah mematangkan hati untuk tidak bekerja di agen properti itu lagi. Bahkan, Ong memberi kesempatan kedua padanya, Luk Chang merasa sudah tidak bisa mendapat kepercayaannya lagi. Tu Pom menegaskan rasa curiga yang ditujukan padanya tidak menunjukkan ada hal baik. Tip berusaha membujuk Luk Chang dan Tu Pom agar tidak pergi. เราคงทำให้บอสไว้ใจไม่ได้ครับ แค่มันต้องใช้เวลา Nasnya, Ong tetap diam dan membiarkan mereka berdua mengundurkan diri. พี่ลูกช้าง Kantor terasa sepi tanpa adanya Luk Chang dan juga Tu Pom. Tom berusaha bicara pada Ong untuk menerima mereka lagi. Ia tahu Ong rindu dengan dua rekannya itu karena salah sebut ketika memanggil Tom. Sementara itu, Tip hanya diam dengan kepala menunduk. คุณทิพย์ ถ้างั้นฉันขอตัวกลับก่อนแล้วนะ Ia pamit pulang di malam yang semakin larut. Tom bertanya pada Ong tentang progres kedekatan Ong dengan Tip. Ternyata Ong belum mengungkapkan perasaan yang sebenarnya pada Tip. Hal itu membuat Tom kesal karena ia sudah memberikan jalan mudah untuk Ong. Ia mendesak Ong untuk mengungkapkan perasaan itu sekarang juga. หมายความว่า Ong bergegas pergi ke toko peti mati milik Bibi Mai. Ia mengetuk pintu kamar Tip yang masih galau dengan potongan ingatan di masa lalu. อ๋องเหรอ ขึ้นมาได้ไงอะ Ong minta bicara dari balik pintu kamar. Ia terlalu takut untuk menatap wajah Tip dan mengungkapkan cinta dari balik pintu tebal seketika itu. ขอบอกคุณแบบนี้ดีกว่า เดี๋ยวเห็นหน้าคุณแล้วผมจะพูดไม่ออกอะผมก็เลยอยากให้คุณรู้ว่า ผมชอบ Tip membuka pintu kamarnya lebar-lebar seraya berteriak jika dirinya sudah menikah. Setelah menolong Bu Caba, ingatan pernikahan Tip di masa lalu muncul kembali. Ia melihat dirinya menikah, namun Tip masih belum tahu pasti siapa pria itu. เมื่อวานหลังจากที่ช่วยป้าชบาแล้วอะ Ong tertunduk lemas seiring runtuhnya perasaan cinta yang menggebu. เรื่องความรักมันมักจะทำให้เรารู้สึกว่าสายไปเสมอ Ong pulang ke kantor dan membaca buku motivasi agar bisa menyembuhkan rasa sakit hati di dalam dada. บางครั้งเราก็ลาจากความเห็น Hari berikutnya, Ong menyerahkan tugas Luk Chang dan Tu Pom pada Tom. Anak magang itu kini sudah menjadi pegawai tetap setelah posisi Luk Chang kosong. Tom masih membujuk Ong untuk merekrut Luk Chang dan Tu Pom kembali. Ia sendiri mengaku rindu dengan tingkah kocak mereka berdua di kantor. Tak berselang lama, Tip datang ke kantor dan meminta izin cuti. Ia mengaku ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Ong menawarkan diri untuk membantu, namun Tip langsung menolaknya. Tom bisa memahami sinyal penolakan di situ. Ia membujuk Ong untuk melanjutkan pekerjaan dan fokus pada pengembangan usaha saja. Tom membuat logo baru untuk perusahaan properti mereka sebagai tanda jika rumah dijual sudah beres dari gangguan gaib. โลโก้นี้จะเป็นเหมือนตาประทับของบริษัทเรา Tom memberi saran lain di mana Ong harus memperluas jaringan perusahaannya dengan menarik investor dari perusahaan perintis. Ong mengeluh dirinya belum punya uang untuk membayar apartemen milik sang ayah. Ia justru berencana memecat Tom agar bisa menghemat biaya operasional. อ๋อ และนอกจากมีโลโก้เนี่ย พี่จะต้องขยายบริษัทด้วย Tak berselang lama muncul seorang pria dengan pakaian rapi yang hendak mencari Tip. Pria itu memperkenalkan diri sebagai sosok yang bernama Golf. คุณตกลงคุณจำได้ยังไงว่าคนชื่อกอบคือใคร Ong langsung ingat dengan catatan di kamar Tip tentang pria itu. Namun Tip sendiri belum bisa mengingat ada hubungan apa di antara dirinya dengan Golf. Tom bertanya apakah Golf saudara kandung Tip. Dengan mantap, Golf menegaskan jika dirinya adalah kekasih Tip. Setelah mengalami kehancuran hati di saat menembak Tip tadi malam, Ong harus merasakan sakit hati lagi untuk yang kedua kali. Apalagi Golf memohon agar Tip dikembalikan padanya. Sementara itu di tempat lain, Luk Chang dan Tu Pom kembali bekerja sebagai tukang bersih-bersih di kuil. Tu Pom tak henti mengeluh karena kelelahan menyapu lantai. Ia bahkan harus tidur tanpa kasur demi sesuap nasi.
Untuk menghibur hati Tupom, Lukcang berjanji hendak membelikan makanan enak setelah jimat palsu buatannya itu laku terjual. Ia juga menyiapkan beberapa jimat, termasuk jimat untuk mengusir kesialan. Anehnya, mereka mendengar suara wanita yang muncul secara tiba-tiba tak disangka. Tupom dan Lukcang masih belum menyadari jika mereka saat ini bisa melihat hantu sama seperti Tip. Tupom justru bertanya mengapa wanita itu menempelkan kapas di hidungnya. Hantu wanita itu justru berbalik tanya bagaimana Lukcang dan Tupom bisa melihat dirinya. Lukcang baru menyadari jika wanita itu benar-benar hantu. Saat mereka berdua ketakutan, Tip muncul dari belakang dan memergoki dua temannya itu sedang ketakutan. Tip sudah mengetahui jika sebelumnya ia bekerja sebagai polisi. Ia hendak mencari tahu ada hubungan apa di antara polisi dengan komplotan pencuri. Tupom meminta Lukcang untuk segera pergi dari kuil berhantu itu. Lukcang justru berbisik jika kuil itu adalah tempat terakhir Kai ditemukan dan berangkas yang mereka curi ikut menghilang di tempat itu. Lukcang meyakini Tip lah yang mengambil berangkas dari tangan Kai. Baru beberapa meter keluar dari bangunan kuil itu, Lukcang dan Tupom sudah dihadang oleh sosok hantu wanita. Di saat yang bersamaan, Tip ikut menghadang dari arah belakang. Lukcang dan Tupom tidak bisa berkutik lagi. Mereka baru menyadari bisa melihat hantu lagi karena Tip di dekatnya. Tip langsung berkata jika dirinya adalah letnan polisi. Ia mendesak Lukcang dan Tupom untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Kai. Ia juga sudah ingat dengan berangkas yang dicuri mereka. Seperti cara sebelumnya, Lukcang langsung lari dan kabur bersama Tupom. Tip mencengkeram budak pria itu dan kedua tangannya dikunci ke belakang. Tupom tak bisa menolong dan memilih untuk pasrah di hadapan sang letnan. Sementara itu, Tom dan Ong sibuk menginterogasi pria bernama Golf yang mengaku sebagai kekasih Tip. Ong bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Tip hingga berakhir hilang ingatan. Golf menjelaskan kejadian malam itu saat ia hendak bertemu Tip di Bukit Chiang Rai. Saat menuju ke tempat itu, Tip mengalami kecelakaan maut dan menghilang entah kemana. Golf mengaku panik saat mengetahui kecelakaan itu dan berusaha mencari keberadaan sang kekasih. Ia berhasil menemukan video Tip dari video agen properti Indra ke-6 yang diupload Tom di internet. Ong sangat kesal dengan sikap Tom yang kadang membantu tapi kadang juga mempersulit hidupnya. Karena merasa bersalah pada Ong, Tom meminta Golf untuk kembali pulang karena Tip sedang tidak ada di kantor mereka. Ia berjanji akan menghubungi Golf saat Tip kembali nanti. Golf meminta nomor ponsel Tip yang bisa dihubungi. Tom menyadari ada kejanggalan dengan pria itu. Ia berkata jika Golf tidak mungkin lupa dengan nomor HP kekasihnya sendiri. Tom bahkan menuduh Golf sebagai penipu. Untuk membuktikan perkataannya itu, Golf langsung menunjukkan foto prewedding yang mereka lakukan beberapa hari sebelum kecelakaan mau terjadi. Dalam foto itu, Tip sangat bahagia dan tersenyum di pelukan Golf. Hati Ong semakin teriris perih hingga tak bisa tersenyum lagi. Setelah Tupom memohon ratusan kali, akhirnya Tip melepaskan Lukcang. Tip memaksa dua komplotan itu untuk mengatakan yang sebenarnya. Sebelum bercerita, Lukcang bertanya apakah berangkas itu ada di tangan Kai atau sudah diambil oleh Tip sendiri. Tip menegaskan bahwa ia tidak ingat sama sekali tentang kejadian setelah mengejar Kai. Lukcang mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Tip, bermula dari Bangkok dan berakhir di Chiang Rai. Ternyata Tip memberi 3 tiket perjalanan ke Chiang Rai untuk Kai, Lukcang, dan Tupom. Ia berjanji akan membatalkan tuduhan perampokan yang pernah mereka lakukan bertiga sebelumnya. Namun, 3 komplotan perampok itu harus menjalankan misi besar untuk mencuri berangkas dari rumah konglomerat. Lukcang merasa ada firasat buruk, namun Kai tetap menerima pekerjaan itu. Sesampainya di rumah konglomerat, mereka menemukan ada berangkas kecil di dalam berangkas besar. Belum sempat membuka berangkas itu, alarm keamanan rumah berbunyi sangat kencang. Mereka bertiga mulai panik dan membawa pergi berangkas kecil itu. Saat mereka hendak menyerahkan berangkas itu kepada Tip, Kai memiliki ide untuk mencurinya. Kai yakin isi berangkas itu adalah jimat Buddha yang bernilai ratusan juta baht. Dengan semua kekayaan itu, Kai meyakinkan Lukcang dan Tupom bahwa mereka bisa pensiun dini dan tidak perlu merampok lagi. Letnan Tip datang di waktu yang tidak tepat. Perbincangan itu sampai terdengar oleh Tip yang langsung mengejar mereka bertiga. Kai membawa berangkas itu menuju ke tempat persembunyian di dalam kuil, sementara Lukcang kabur bersama Tupom ke arah lain. Meski komplotan pencuri itu berusaha mengelabui Tip, namun Tip berhasil menangkap Lukcang dan Tupom sekaligus. Mereka mengaku tidak berniat untuk mengambil berangkas itu. Lukcang juga berkata jika Kai dari awal sudah mengincar isi dari berangkas itu. Tim masih tak mengerti apa yang sebenarnya ia lakukan dengan berangkas tersebut.
Ia memaksa Luk Chang dan Tupom untuk membantu menemukan teka-teki di balik hilangnya brankas yang menewaskan Kai. Agar Luk Chang tidak kabur lagi, Tip memaksanya untuk mengenakan gelang GPS. Ia memberi tugas pertama di mana Luk Chang dan Tupom harus menemukan lokasi kantor polisi tempat Tip bekerja. Tak berselang lama, Tip mendapat telepon dari Ong yang mengabarkan pria bernama Golf. Tip langsung bergegas pulang ke kantor, namun ia belum mengenali Golf sepenuhnya. Tip masih ketakutan saat bertemu kekasih di masa lalu. Golf menunjukkan foto pernikahannya dengan Tip untuk meyakinkan gadis itu tentang status mereka berdua. Meski sempat mengingat potongan dari kenangan di otaknya, Tip masih tidak bisa merasakan ada getaran cinta. Golf bertindak terlalu agresif dengan memeluk dan menggenggam tangan Tip. Pemandangan itu semakin menyakiti hati Ong yang sudah terlanjur cinta. Tip menegaskan bahwa dirinya belum bisa mempercayai Golf sepenuhnya. Ia meminta waktu untuk memulihkan diri. Ong turut mendukung Tip dan meminta Golf untuk memberi waktu lebih lama lagi. Golf tampak kecewa dan meminta maaf karena tidak menunggu kedatangan Tip malam itu. Golf berjanji hendak membantu Tip untuk mengingat semua kenangan indah di masa lalu mereka berdua. Tom membisikkan kalimat jujur pada Ong jika rivalnya kali ini tidak hanya tampan dan kaya, namun juga gigih dan berjiwa besar. Ia tak percaya saingan Ong sungguh sangat berat dan di luar ekspektasi. นะพี่เสียงโทรศัพท์ผมเองอะครับ Tak berselang lama, ponsel Tom berbunyi dengan nada dering yang menakutkan. Ternyata Tom mendapat klien dari internet yang membutuhkan jasa pengusir hantu untuk menjual rumahnya sendiri. Klien baru mereka itu mengaku diganggu oleh hantu istrinya sendiri yang tidak rela jika rumahnya dijual. Sementara itu, Luk Chang dan Tupom sudah menyamar sebagai warga sipil untuk menuju ke kantor polisi terdekat. Mereka sengaja menyamar agar tidak ketahuan sebagai pencuri yang masuk daftar pencarian orang. Dengan penyamaran itu, Luk Chang dan Tupom mengaku hendak bertemu dengan anggota polisi bernama Tip. Mereka bahkan menunjukkan foto wajah Tip pada petugas di sana. Nasnya, mereka tidak bisa langsung mendapat informasi. Luk Chang harus mengajukan laporan terlebih dahulu, termasuk menunjukkan kartu identitas masing-masing. Luk Chang mulai gelagapan dan berkata jika dompetnya hilang di jalan. Mereka memilih untuk pamit pergi sebelum ketahuan menipu. Polisi yang berjaga sudah mengendus adanya keanehan dari mereka berdua dan langsung mengejarnya. Tom menghubungi ponsel klien barunya itu dan bergegas pergi ke lokasi. Nasnya, mobil Ong tidak mau menyala dan mereka terpaksa nebeng di mobil mewah milik Golf. Sebelum Tip pergi, Golf memberikan polosnya pada Tip agar mereka bisa saling berhubungan lagi. Tom tak menyangka pria kekasih Tip di masa lalu sungguh sangat kaya raya. มิติใหม่ของการขอเบอร์รวยไปอีก Golf menegaskan bahwa dirinya kesulitan mencari keberadaan Tip. Kini ia tidak akan membiarkan Tip menghilang lagi. Tubuh Ong kaku tak bergerak seperti tersambar petir di siang bolong. Untungnya Tip tidak mau menerima ponsel itu dan berjanji akan menghubungi Golf di sela pekerjaannya nanti. Ong langsung semangat bekerja lagi dan berlari untuk memasuki rumah angker itu. Mereka memanggil sang pemilik rumah yang bernama Charlie, namun tak ada jawaban. Rumah itu terlihat sangat berantakan dan penuh debu hingga tiba-tiba Charlie keluar dari persembunyian di bawah meja. Ia langsung merengek minta tolong karena sudah tak sanggup dengan gangguan mistis di sana. Pemuda itu menyebutkan peringai istrinya yang sangat galak dan suka mengamuk seperti hantu. Ternyata arwah istri Charlie sudah berdiri di atas meja makan bersiap untuk memberi pembalasan. Charlie mengaku dikurung oleh istrinya sendiri hingga ia tak bisa pergi dari rumah itu lagi. Charlie memanggil istrinya dengan sebutan Fah dan berkata jika ia akan tetap mencintai sang istri meski maut memisahkan. Ong membujuk Charlie untuk tidak menjual rumah itu jika memang masih mencintai Fah. Charlie justru berkata jika ia harus tetap menjual rumah itu. Arwah Fah langsung marah dan melempar kepala Charlie dengan botol air. Fah mengutarakan keluh kesahnya sebagai istri di mana ia harus membersihkan rumah setiap hari. Ia tak suka dengan sikap Charlie yang enggan membantu dan malah asik main game sendiri. Fah selalu mengurus segala tagihan sampai bayar pajak bangunan dan asuransi. Fah merasa ditipu karena setelah dinikahi oleh Charlie, hidupnya berubah menjadi pembantu gratisan. Bahkan ia sampai berjualan online siang malam demi menutupi segala biaya hidup yang kian membengkak. Ong sempat bertanya apa penyebab kematian Fah. Arwah wanita itu menegaskan jika dirinya jatuh sakit. Ia tak rela rumah itu dijual karena Charlie belum bisa merawat diri. Fah yakin suaminya ditipu orang sampai akhirnya merugi dan harus menjual rumahnya sendiri. Ong berusaha meyakinkan arwah Fah jika penjualan rumah itu tidak berakibat pada kerugian finansial. Ia berjanji untuk mengurus segala keperluan jual beli rumah secara legal sampai lunas.
Fah menegaskan jika ia membutuhkan seorang yang bisa menjaga Charlie dengan sepenuh hati. Ia tak bisa tenang jika suaminya itu belum menemukan pengganti yang tepat dan seperti dirinya. Ia mendesak Ong agar mencarikan istri baru untuk Charlie. Bahkan wanita itu harus lebih baik dari Fah sendiri. Setelah Charlie menikah dengan istri yang setia, Fah rela menjual rumahnya dan tidak mengkhawatirkan nasib Charlie selanjutnya. Ong dan teman-temannya kembali ke kantor dengan rasa pening di kepala. Tom menginstal aplikasi pencarian jodoh untuk menemukan kandidat istri yang tepat bagi Charlie. Setelah membuat akun baru, Tom menelpon Charlie untuk menanyakan tipe wanita seperti apa yang ia sukai. Ternyata Charlie sudah mengirimkan beberapa foto wanita idaman yang ia sukai. Ternyata Charlie suka dengan gamer cantik yang pandai bermain FF. Charlie mengeluhkan Fah yang tidak pandai bermain game. Kali ini ia ingin menikah dengan gamer sejati. Saat mereka hendak mencarikan sesuai kriteria, pengganggu kembali datang. Golf sudah berdiri di depan pintu untuk mencari pacar lamanya yang masih hilang ingatan. Di tempat lain, Luk Chang membawa Tupom pergi ke markas preman. Beranda lokal bernama Sueya bermarkas di tempat itu juga. Ia berencana mencari tahu seluk-beluk Letnan Tip melalui para pencuri yang pernah berurusan dengan polisi wanita itu. Sueya sama sekali tidak kenal dengan Tip dan justru berkata jika ponsel Luk Chang bisa dijual untuk melunasi hutang. Ia bahkan menyita ponsel itu dan mengusir Luk Chang dari markas. Luk Chang berlagak sok jagoan tapi Tupom sudah lari duluan. Sementara itu Golf mengaku sudah melihat profil perusahaan milik Ong. Ia berniat untuk membeli saham di agen properti itu, apalagi Ong sedang mencari investor yang bisa memberikan suntikan dana. Golf sengaja melakukan itu agar bisa tetap dekat dengan Tip. Ong sebenarnya ragu pada kebaikan Golf yang tiba-tiba hendak membeli saham. Golf berusaha meyakinkan Ong jika dirinya hendak membantu Tip untuk mendapatkan ingatannya lagi. Ong memberi kesempatan pembuktian diri sebelum Golf resmi menjadi mitra bisnisnya. Di tengah himpitan ekonomi dan permintaan klien hantu yang sulit dilaksanakan, Tom mulai berpikir untuk menyewa istri bayaran. Ia yakin istri bayaran itu bisa merawat Charlie dengan sepenuh hati hingga rumah Fah bisa terjual. Tak disangka wanita yang hendak menyamar sebagai istri Charlie adalah Tupom sendiri. Akankah kedok istri palsu itu berhasil meyakinkan arwah Fah? Nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.